Iya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil muhtaram al mukarramun, para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama yang wajib kita untuk mencintainya, bagaimana tidak, karena beliau mendapat mandat, mendapat predikat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ulama warathatil anbiya. Nah, bisa lihat semua kan? Saya lanjutkan. Maaf apabila saya tidak menyebutkan satu persatu di para kesepuhan, para alim ulama dan para pejabat yang lain, bukan berarti mengurangi hormat takdim kita kepada para beliau. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, dan yang saya hormati juga tidak terlepas dari bapak-bapak tokoh lintas agama yang tidak terlepas juga saya banggakan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sore hari ini satu kehormatan untuk saya khususnya. Saya pikir itu tadinya sebelum saya melihat pamijahan, saya kira di lokasi Tasikmalaya hanya berapa kilo aja lah, atau 10 kilo paling tinggi. Ternyata hampir 80 kilo di pamijahan. Di tempatnya lagi masih naik lagi yang begitu hebat. Ada apa ini beliau kok memilih tempat yang demikian? Ternyata setelah saya pelajari, satu, untuk kepentingan khalwat secara tidak langsung dalam tarekatnya, dan yang kedua bagaimana beliau menarik umat ini, orang manjat atau orang naik tanjakan itu perlu waktu, perlu kesehatan dan sebagainya. Ini pendidikan yang luar biasa dari Syekh Abdul Muhyi khususnya. Jadi kalau kita melihat begitu perjuangannya para beliau, saya ucapkan bahakumullah tuba lakum, karena kalian mempunyai Syekh Muhyiddin atau Abdul Muhyi Pamijahan. Itu cermin yang luar biasa. Kalau kita mau melihat sejarah beliau, malu rasanya kalau kita ini tidak mampu menjadi cermin umat. Kalau kita ini tidak mampu menjadi cermin bangsa. Malu rasanya kalau kita ini tidak menjadi cermin rakyat. Contoh yang diberikan oleh beliau tidak percuma. Apa sih sebenarnya tarekat itu? Kalau kita katakan, kita tanya, apa namanya tarekat? Umpamana biasa melambang di atas cair, eta tarekat itu. Naon tarekat teh namina tunu biasa hiber, eta namina tarekat itu. Naon bade asup tarekat abeh benghar, nyai lain eta hari tarekat mah. Jauh dari itu semuanya. Tarekat itu hubungannya ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Bagaimana cara membersihkan hati kalau kita setiap hari sudah membersihkan fisik? Air wudhu, mandi, dari mandi besar sampai mandi biasa.
cuci muka sampai wudhu. Apakah itu menyentuh di dalam batiniah kita atau hanya fisik belaka? Kalau fisik belaka bisa dihias, habis mandi pakai parfum dan sebagainya. Tapi atharil wudhu, sirrul wudhu, rahasianya wudhu mencapai tidak kepada batiniah kita. Apa diantaranya? Muka ini kita selalu kita wudhui, semakin bersih. Coba kalau kita hitung satu hari 3 kali basuh muka, kalau kita sholat 5 waktu 5 wudhuan, berarti 3 kali 5, 15 sehari basuh muka. Yang wajib itu 15 kali 1 bulan, 450 kali membasuh muka, hanya dapatnya bersih. Bagaimana wudhu kita sesuai sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Setiap seseorang membasuh mukanya akan keluar dosa-dosanya atau ilul wudhu. Dari kebersihan muka, wajah, ada mata, ada mulut. Ini bagian yang termasuk kena usapan air wudhu. Sejauh mana kita membawa wudhu? Apakah kita sering dibasuh mukanya semakin tawadhu, ataukah semakin menjadi? Siapa akunya muncul? Apakah begitu? Juga termasuk bagian muka ini, mata, mulut, kena usapan air wudhu. Apakah mata kita itu terlatih untuk mencari serba kesalahan orang? Selalu bersuudzon, prasangka 25 kebaginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa di Tasik. Cek orang Pekalongan maaf di Makapita lamun di Tasik. Itulah. Itu harapannya. Kembali kepada wudhu itu. Jadi kalau wudhu kita bisa mencapai, amanu sallu alaihi wasallimu. Ayat ketika ini turun, sahabat Abil Ahbar dia bertanya kepada Rasulullah. Ini antara sahabat dengan pertanyaannya turun ayat ini luar biasa. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sahabat tanyanya hebat. Kaifa nusalli alaika ya Rasul? Kalimahnya menggunakan kalimatul jamak. Tidak mengucapkan kaifa usolli alaika ya Rasulullah. Karena apa? Abil Ahbar melihat ya ayyuhalladzina amanu, maka menggunakan kalimat nahnu. Didikan ini dari Allah Ta'ala langsung waktu kita sholat. Coba lafalnya banyak menggunakan kalimatul jamak. Ihdinas siratal mustaqim, bukan ihdini. Kita sholat sendiri ihdina, sholat berjamaah ihdina. Sejauh mana kepedulian kita kepada umat ini? Di satu sisi memang benar, siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Jelas tafsirnya. Tapi satu sisi kita menengok, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Bukan kami saja berdiri, kami yang di rumah sakit itu dalam sakaratul maut. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah mereka supaya menjadi husnul khotimah. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah jalan yang lurus dalam ekonominya supaya tidak mendapatkan satu kerugian. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus dalam mengelola dunia pertanian supaya panennya baik. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah
jalan yang lurus untuk anak-anak generasi kita penerus, supaya menjadi orang-orang yang bertanggung jawab, orang-orang yang mempunyai jalan yang lurus, mempunyai ilmu yang manfaat. Luar biasa kalimat ihdina. Kita dibimbing, tidak cukup dari itu saja. Kalau orang-orang ahli tasawuf, jangan sampai sebutir nasi itu menjadikan ketakaburan kita. Maka para ulama kalau mau dahar pakaiannya bagus, walaupun tidak pakaian yang harus kayak bepergian, kaosan rapi dan sebagainya. Kita tanya, ya Sayyidi alim nih, ajarkanlah kepada saya caranya untuk makan. Guru saya mengatakan, Habib, kita makan begini ini pakai pakaian rapi, bukan menghormat nasi, bukan menghormat air. Nasi makhluk, air pun makhluk, tidak mampu untuk memberi kenyang atau pelepas dahaga, tapi sarana ikhtiar untuk mencari kenyang dan kenal yang memberi kenyang, bukan asal kenyang. Kalau kita sudah kenal siapa yang memberikan kenyang, barang yang masuk ke perutnya akan dijaga, jangan sampai berbuntut terbawa perbuatan-perbuatan yang merugikan umat, yang merugikan agama, yang merugikan bangsa dan lain sebagainya. Coba kita lihat satu butir nasi, kita mampu menciptakan atau membuat tidak? Dan ini yang ikut andil luar biasa, dari mulai mencangkul, membaca, mulai tebar, tandur, sampai matun dan lain sebagainya, sampai menjadi nasi. Yang andil berapa tangan? Yang andil berapa? Ratusan bahkan ribuan. Jadi doa Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar memasukkan yang mencangkul, yang membaca, yang panen, yang menanam nasi dan lain sebagainya, masuk di dalam Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina. Luar biasa, keukhuwahan sudah ditanam, kepedulian sudah ditanam. Nah, itu satu contoh. Kita kembali kepada as-salah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Ka'ab begitu hebatnya. Yang kedua, tawaduknya sahibul sahabat Ka'ab Akbar. Kalau kalimat nahnu bisa namanya kita ketemu ajengan atau pejabat, antum menggunakan bukan ente. Ente dari kemana Kiai? Wah ini nggak beres ini. Antum atau panjenengan dan lain sebagainya yang halus. Itu diantara kita mengucapkan dengan baik. Nah, sahabat Ka'ab tahu satu tawaduknya. Dijawab oleh Rasulullah hebat, tidak langsung. Wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Mengapa sampai menyinggung, mengkait dengan Nabi Allah Ibrahim? Tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah itulah. Maka sahabat Ka'ab pada waktu di hadapan Rasulullah, ya apa adanya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi satu ayat Allah Ta'ala berfirman apa? Jangan kamu memanggil kekasihku ini sebagaimana engkau memanggil sesamamu. Ternyata panggilan ini mengandung haibah luar biasa. Saya satu contoh, saya pribadi saya tidak mau mengatakan orang lain. Anak saya sekolah di madrasah, ustazahnya umurnya jauh dengan saya. Karena saya selaku merasa orang tua, ketemu dengan ustaznya. Umpamanya namanya Fulan, wah Fulan terima kasih ya, Anda masih di madrasah. Ini kalimatul Fulan kelihatannya bagus, karena saya orang tua memanggil anak muda, tapi tidak menjadi contoh yang baik. Karena anak saya sekolah dan dia termasuk gurunya anak. Apa sih beratnya mengucapkan Pak Ustaz walaupun kita umur lebih tua?
Ini mengangkat kewibawaan para ustadz, para asatidzah, walaupun saya sudah lebih tua. Itu diantaranya. Begitu juga kita manggil Pak RT RW. Kalau wibawanya RT RW mau meningkat, ya kita pandai-pandai menghormati RT RW-nya, walaupun umurnya jauh dengan kita. Pak RT Pak RW itu lihat Habib saja, Kiai saja panggil RT-nya, padahal pantasnya anaknya pakai dipanggil pakai Pak. Menjaga apa? Kewibawaan RT RW. Selanjutnya dan selanjutnya, panggilan ini sangat luar biasa. Maka Allah Ta'ala memberikan contoh kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalimatun nida, tidak ada kalimat ya Muhammad atau ya Ahmad. Yang menciptakan saja menghormati atas ciptaannya, tidak memanggil ya Muhammad atau ya Ahmad, tapi dipanggil kebesarannya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yasin, Toha, ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Rasul, ya Mudaththir, ya Muzammil, dan kebesaran-kebesaran. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala, bukan ala Muhammad. Angkatnya yang diangkat Rasulullah SAW, salluna ala Nabi. Akhirnya Rasulullah bersabda dengan salawat ini, diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik, menerima dari Rasulullah SAW. Apa sabdanya? Barang siapa membaca salawat kepadaku 1 kali, maka Allah Ta'ala menjadikan salawat itu suhub, megah atau awan yang sangat jernih sekali, diambilkan bahru min rahmatillah. Bila mana ini menetes embunnya ke bumi, Allah Ta'ala menjadikan emas. Bila mana di gunung, menjadikan perak tetesan. Apabila ini tetesan masuk kepada orang yang belum beriman, akan beriman. Itu salawat. Tadinya tanahnya itu gersang, kurang subur dan sebagainya, banyak membaca salawat, diturunkan emas itu akan menjadikan sebab kesuburan. Bukan makna emas, butiran emas itu tidak, tapi selain itu juga butiran-butiran atau gelondongan emas itu tidak. Tapi tanah itu sangat berharga. Tanah yang gundul, tanah yang gersang akan menjadi subur. Begitu pula apabila jatuh ke gunung, gunung ini sering erupsi. Bila mana lingkungannya sering membaca selawat, akan dingin semuanya. Nah, kalau kita kembalikan emas ini siapa di antaranya selain daripada emas yang dimiliki? Tokoh ulama, tokoh agama, tokoh pemerintahan mampu tidak menjadikan emas memberi contoh satu teladan dalam kesatuan dan persatuan dan lain sebagainya. Ini diantaranya juga yang di pegunungan dan lain sebagainya. Maka di dalam kalimat sholawat sangat mengangkat kepedulian. Di antaranya apa? Pernah tafsir dari Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tafsirnya wa ala ali di sini dalam maqamati doa, artinya ya Allah, berkahilah, tambahkanlah rahmat kepada kekasihmu ini dan kepada umatmu. Makna wa ala ali. Jadi kalau wa ala ali itu untuk ahli bait keluarga itu sudah maklum, mafhum. Tapi di dalam Imam Syafi'i tidak terlepas untuk kepentingan umat. Itu luar biasa. Jadi kalau kita mau berselawat, otomatis bukan umat Islam atau masyarakat Tasik saja, tapi seluruh Indonesia, walaupun ini diadakan di Tasik, namanya dalam sholawat. Tadi judulnya Tasik Malaya bersolawat. Khususianya untuk Tasik, pada hakikatnya untuk umat seluruh dunia mendapat dari kalimat wa ala ali Sayyidina. Mampu tidak? Rasulullah sudah memberikan contoh. Nah, keukhuwahan ini penting. Kekuatan, segala kekuatan itu juga salawat membangkitkan, membangun cinta, mahabbah kepada Rasulullah SAW.
ketika turun ayat qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Yang mendapat mandat siapa? Baginda Nabi. Fattabi'uni. Hebat. Rasulullah ditanya oleh sahabat, mata aku mu'minan shadiqan ya Rasulullah. Dijawab oleh Rasulullah apa? Idza ahbabtallah, selagi kamu mencintai Allah. Selanjutnya ya Rasulullah, mencintai utusannya. Selanjutnya ya Rasulullah, mencintai, mengikuti tarekatnya dan sunnahnya. Memang luar biasa mahabbah ini peranannya. Kalau orang-orang betul-betul cinta sesama kita, tidak mungkin kita akan membuka aib segala kekurangan apa yang ada di dalam umat atau di dalam bangsa ini sendiri. Malu rasanya kalau kita akan membuka kekurangan bangsa ini di dalam tingkat internasional, lebih-lebih di dalam nasional itu sendiri. Apapun harus kita bisa menutupi. Bukan berarti kita menyepelekan masalah ketidakbenaran, itu ada bagiannya sendiri yang mengatur dan menghukum. Itu paling mudah. Itulah diantaranya kalau kita mencintai benar-benar. Kita bangga di mana saja kita berada di Indonesia. Umpamanya ada yang mengatakan, I'm sorry sir, maaf tuan, di Indonesia itu beritanya kok banyak korupsinya. Siapa yang bilang? Saya baru orang Indonesia sendiri baru dengar ini kalau di sini. Di Indonesia saya tidak dengar, walaupun itu ada. Demi harokat martabat bangsa Indonesia, kita berani menutupi itu. Siapa yang mengatakan Indonesia banyak korupsinya? Sekalipun iya, sedikit. Jangan diobok-obok masalah satu orang, dua orang untuk ngecap semuanya jelek. Coba kita lihat, no, tidak ada Indonesia. Loh, ini surat kabarnya bisa-bisa saja namanya surat kabar. Tapi kan saya bangsa Indonesia, bukan surat kabar. Nah, itulah nutup. Begitu juga Yai, punten, katanya ada santri yang begini-begini, oknumnya begini. Siapa ngomong? Harus berani. Walaupun ada, jangan semakin dibuka, akhirnya menjadikan peluang terhadap orang lain, oknum bangsa lain untuk bertepuk. Tuh Indonesia, apakah kalian, kita semua kalau dituding, tuh Indonesia rela? Jawab. Nah itu kan, itu namanya harga diri. Itu satu contoh yang luar biasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terakhir Rasulullah bersabda apa dalam hadis ini? Kadar bobot iman seseorang tergantung kecintaannya kepada aku. Bila cintanya sama Rasulullah luar biasa, jangan tanya, imannya akan semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Tapi terkadang hadis ini bagi orang oknum-oknum yang sengaja mempunyai kepentingan dibalik maknanya. Oh, kalau begitu kadar bobot iman seseorang tergantung kecintaannya kepada baginda Nabi. Sebab kalau cinta kepada baginda Nabi, imannya semakin kuat. Berarti kalau mau menghancurkan umat Islam, khususnya umat beragama umumnya, jauhkanlah mereka percayanya kepada tokoh-tokoh agamanya, khususnya kepada nabinya. Kurangi kecintaannya pun, baru umat beragama paling mudah dihancurkan. Nanti ingat, kalau sudah ekonomi sudah berantakan, jangan sampai terjadi. Ya, kita tertekan ekonomi sudah merawut, tidak karuan, kita masih tabah, kita masih kuat untuk menghancurkan Indonesia. Tapi ingat, jangan sampai dibenturkan satu-satunya jalan. Bagaimana cara menghancurkan Indonesia? Benturkan umat beragama. Ini yang paling berbahaya, dan jangan sekali-kali kita mudah terpancing yang akibatnya akan menimbulkan satu pecah belah, akhirnya bertepuk bangsa lain. Itulah yang diharapkan oleh oknum-oknum. Nah itu diantaranya. Yang satu lagi berusaha bagaimana supaya tidak percaya dengan pemerintahnya, mencari segala kesalahan-kesalahan pemerintah dan segala mencari kesalahan-kesalahan TNI
Polri kecil apapun, sekecil apapun diangkat untuk menjauhkan apa? Kepercayaan kita kepada pertahanan nasional, ketahanan nasional. Di antara siapa? TNI, Polri, dan ulama. Rogoti supaya naon teh kiai naon teh aja naon. Sadar dulu. Kalau sudah terjadi merosotnya kepercayaan dan kecintaannya, naudzubillah min dzalik, jangan sampai terjadi. Itu yang saya khawatirkan. Maka Habib Lutfi kemana saja tidak pernah ada mesti istirahat untuk mengembangkan NKRI, kesatuan persatuan sampai kapanpun selagi Habib Lutfi ada umur. Itu tujuan utama. Saya paling bahagia kalau melihat Indonesia ini semakin kuat persatuannya, kesatuannya, itu kebanggaan. Karena apa, Habib? Karena saya tidak punya kontribusi 1945. Kalau saya punya kontribusi pun jelek kok. Kita pernah ambil apa dalam perjuangan ini? Saya mau tanya lah. Nah, lihat bendera aja pasangannya nggak bener, coba berhenti sejenak luruskan bendera, boro-boro. Apalagi suruh manggul babu runcing, cerita doang. Inilah kesadaran yang perlu ditingkatkan untuk kita semuanya. Maka benar, bila mana kita cintanya kepada pemerintahnya, kepada ulamanya, kepada TNI-nya, kepada Polri-nya, kepada sesama kita, itu benteng yang paling luar biasa kekuatan di Indonesia. Dengan kecintaan itu akan membuka rahmat luar biasa. Tapi apabila kita sudah mulai terkontaminasi dengan perpecahan-perpecahan, cuma saya tinggal tanya kepada para bapak dan para ibu, jawab yang tegas. Mau? Kira-kiranya mau tidak? Loh kok tidak? Tidak mau pecah. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi waktu maghrib, tinggal beberapa menit. Mohon Abah diberi jalan. Bapak TNI Polri mohon dikawal karena ada sebagian ulama sepuh kita yang harus iftar maghrib. Jamaah kita sholat di lapangan lagi karena kalau pulang tidak keburu kita maghrib. Jamaah sholat maghrib di lapangan di sini ya. Karena di masjid di sana tidak muat. Mohon maaf tidak muat. Mohon maaf. Kita silakan yang belum berwudu. Ya Rasulullah, salamun alaik. Sadayana ya Rafi liwazarajin. Siap. Akfata ya jirata lami ya Allah al-judi wa karami. Sok pada wudu heula ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'an syah. Oh iya, kita juga dihadiri batalion dari Brimob. Terima kasih Brimob yang tercinta. Terima kasih dari Brimob dan Yonnya juga hadir. Terima kasih. Rabbi fanfa'na bi barakatin wa dinal husna bi hurmatihi wa mitna bi tariqah. Terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Brimob Batalion B. Oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi luar biasa Brimob kita, luar biasa. Acara Tasikmalaya bersolawat dan doa bersama untuk bangsa bersama Maulana Al Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya di Polres Tasikmalaya Kota.
Dan tentunya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu setiap tamu undangan yang telah berkenan hadir pada acara ini. Wabil khusus kepada Maulana Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya yang telah berkenan hadir di prestasi. Mangga anu wudu lah. Kami tutup acara ini dengan ucapan akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.